Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, kemudian perkalian, pembagian, dan menyelesaikan soal cerita. Ya, tetap semangat ya anak-anak. Ingat, matematika mudah, menyenangkan. Kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Dari nomor 1 per 8 ditambah 3 per 8. Perhatikan, penyebutnya sudah sama, sehingga tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4 per 8. 4 per 8 masih bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama membaginya dengan 4. Sehingga 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Hasilnya adalah 1 per 2. Nomor 2, perhatikan, 1 per 6 ditambah 5 per 8. Penyebutnya berbeda, 6 dan 8. Kita samakan dulu dengan cara mencari KPK-nya. KPK antara 6 dan 8 adalah 24. Sehingga pecahannya kita ubah menjadi berpenyebut 24. Ingat ya caranya. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 kalikan 1 sama dengan 4. Kemudian 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 kali 5 sama dengan 15. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 15 sama dengan 19 per 24. Nomor 3, 7 per 10 ditambah 3 per 5. Penyebutnya 10 dan 5. Kita samakan penyebutnya dengan KPK-nya. 10 dan 5 KPK-nya adalah KPK-nya adalah 10. Kita ubah penyebutnya menjadi 10 semua. 7 per 10 tentunya ini tetap 7 per 10. Kemudian 10 dibagi 5, 2 kali 3 6. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 7 ditambah 6 13. Kemudian penyebutnya sama 10. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 10 hasilnya 1, sisa 3. Jadi hasilnya adalah 1/3 per 10. Ya, kita lanjutkan dengan soal nomor 4. 2/3 per 5 ditambah 1 per 4. Penjumlahan pecahan campuran caranya adalah kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Sehingga sama dengan 2 ditambah 1 bilangan bulatnya, sementara pecahannya adalah 3 per 5 ditambah 1 per 4. Kita selesaikan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk pecahannya kita samakan penyebutnya. 5 dan 4 KPK-nya adalah 20. Sehingga kita ubah pecahannya menjadi berpenyebut 20. 20 dibagi 5 4. 4 kali 3 12. 20 dibagi 4 sama dengan 5, dikalikan 1 sama dengan 5. Sehingga hasil akhirnya tinggal kita jumlahkan. 3, pecahannya 12 ditambah 5 17, penyebutnya tetap 20, sehingga hasil akhirnya adalah 3/17 per 20. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 5. 5 4 per 9 ditambah 3 5 per 6. Seperti soal nomor 4, kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Sehingga 5 ditambah 3, kemudian pecahannya 4 per 9 ditambah 5 per 6. Kita jumlahkan. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian pecahannya, perhatikan, penyebutnya 9 dengan 6. KPK dari 9 dan 6 adalah 18. Kita ubah pecahannya menjadi berpenyebut 18.
Caranya seperti tadi, 18 dibagi 9 sama dengan 2. Kemudian 2 kita kalikan 4 sama dengan 8. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 3 kita kalikan 5 sama dengan 15. Ya, tinggal kita jumlahkan sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 15 sama dengan 23 per 18. Nah, 23 per 18 ini masih bisa kita ubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga sama dengan 8 ditambah 23 dibagi 18 hasilnya 1, sisa 5 sehingga 15 per 18. Dan hasil akhirnya adalah 8 ditambah 1 sama dengan 9. Caranya 5 per 18. Hasil akhirnya adalah 95 per 18. Kita lanjutkan dengan soal nomor 6, penjumlahan pecahan desimal. Ingat, cara menjumlahkan pecahan desimal adalah kita susun ke bawah dan kita sejajarkan komanya. Perhatikan soalnya, 2,135 ditambah 5,98. Tinggal kita jumlahkan ke bawah. 5, 3 ditambah 8, 11. Kita simpan 1. 1 tambah 1, 2 tambah 9, 11. Simpan 1, 1 tambah 2, 3 ditambah 5, 8. Komanya tinggal kita sejajarkan, sehingga hasilnya adalah 8,115. Nomor 7, 25 ditambah 0,312. Kita bisa beri bantuan 25 dengan 25,0. Dan kita sudah sejajarkan komanya, sehingga 25,0 ditambah 0,312. Tinggal kita jumlahkan ke bawah. 213, kemudian ini ya, hasilnya adalah 25,312. Baik, soal yang ke-8. 36% ditambah 17 per 20. Kita ubah semuanya menjadi pecahan desimal. 36% desimalnya adalah 0,36. Kemudian 17 per 20. Ingat, 20 pasangannya 5, sehingga 7 kali 5 35. 17 per 20 sama dengan 1,35. Tinggal kita jumlahkan ke bawah. 6 ditambah 5, 11. Simpan 1. 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7. Kemudian yang di depan koma ada 1, sehingga hasilnya adalah 1,71. Kita lanjutkan dengan nomor 9. 9,5 ditambah 5 per 8. Kita ubah menjadi bentuk desimal semua. 9,5, kemudian 5 per 8. Ingat, per 8, 8 pasangannya 125. Kemudian 5 kali 125 adalah 625, sehingga 5 per 8 adalah 0,625. Tinggal kita jumlahkan bersusun ke bawah. Hasilnya adalah ya, 5 tambah 6, 11. Kita simpan 1. Hasilnya adalah 10,125. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 10. 8,24 ditambah 3 per 4 ditambah 47%. Kita susun ke bawah dan kita ubah semua dalam bentuk desimal, sehingga menjadi 8,24 3 per 4. Ingat, 4 pasangannya 25, sehingga 25 kali 3, 75. 3 per 4 sama dengan 0,75. Kemudian 47%. Kita ubah menjadi desimal 0,47. Kita jumlahkan ke bawah. 4 tambah 5, 9 ditambah 7, 16. Kemudian 1 ditambah 2, 3 ditambah 7. 10 ditambah 4, 14. 1 ditambah 8,
9, sehingga hasilnya adalah 9,46. Kita lanjutkan dengan pembahasan pengurangan pecahan. Nomor 1, 11/12 dikurangi 7/12. Kita lihat penyebutnya sudah sama, sehingga tinggal mengurangkan pembilangnya. 11 dikurangi 7 sama dengan 4, 4/12. 4/12 masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi semua dengan 4. Hasilnya adalah 4 dibagi 4, 12 dibagi 4, 3. Sehingga hasilnya adalah 1/3. Soal yang nomor 2, 13/15 dikurangi 7/15. Penyebutnya masih sama, sehingga kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 13 dikurangi 7 sama dengan 6, 6/15. Nah, perhatikan 6/15 masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 2/5. Dilanjutkan nomor 3, 11/12 dikurangi 5/8. Ini adalah pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Ingat, caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Nah, KPK dari 12 dan 8 adalah 24. Sehingga kita ubah pecahannya menjadi berpenyebut 24 semua. Ya, seperti yang lalu caranya adalah 24 dibagi 12 sama dengan 2. 2 kita kalikan 11 sama dengan 22. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Kemudian 3 kita kalikan 5, 15. Sehingga sekarang penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya. 22 dikurang 15 sama dengan 7. Kemudian penyebutnya 24. Sehingga hasil akhirnya adalah 7/24. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 4. 13/15 dikurangi 7/10. Penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu dengan KPK-nya. KPK antara 15 dan 10 adalah 30. Sehingga kita ubah pecahannya menjadi berpenyebut 30. 30 dibagi 15, 2. 2 kita kalikan 13 adalah 26. Kemudian 30 dibagi 10, 3 kita kalikan 7 sama dengan 21. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita selesaikan dengan mengurangkan pembilangnya. 26 dikurangi 21 sama dengan 5, penyebutnya 30. Perhatikan, 5/30 masih bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 5 semua. 5 kita bagi 5 sama dengan 1. 30 kita bagi 5 sama dengan 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/6. Soal nomor 5, 1 dikurangi 7/19. Ingat, mengurangkan pecahan dengan bilangan bulat dan bilangan bulatnya adalah 1. Ada cara yang mudah, tinggal penyebut dikurangi pembilang. Penyebut dikurangi pembilang, 19 kita kurangi 7 sama dengan 12. Kemudian penyebutnya masih sama, 12/19. Sehingga hasil akhirnya nomor 5 adalah 12/19. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. 25 dikurangi 9/17. Ingat, mengurangkan bilangan bulat dengan pecahan, sementara bilangan bulatnya bukan 1. 25 kita kurangi 1 dulu. 25 kurangi 1 sama dengan 24. Kemudian pecahannya 17 kurangi 9 sama dengan 8. Sehingga 24 8/17. Kita lanjutkan soal nomor 7. 27 dikurangi 5, 7/15. Kita kurangkan dulu, 27 dikurangi 5 sama dengan 22 dikurangi 7/15. Nah, sama dengan soal yang di nomor 6,
bilangan bulat dikurangi pecahan, sementara bilangan bulatnya bukan 1, sehingga 22 kita ambil 1 dulu. 22 diambil 1 sama dengan 21, sementara pecahannya 15 kurangi 7, 8/15. Soal nomor 8. 31 3/4 dikurangi 25 1/6. Ingat, pecahan campuran. Mengurangkannya, bilangan bulatnya kita gabungkan dengan bilangan bulat, sementara pecahannya dengan pecahan, sehingga sama dengan 31 dikurangi 25 ditambah 3/4 dikurangi 1/6. 31 dikurangi 25 sama dengan 6. Pecahannya penyebutnya 4 dan 6. Kita ubah menjadi berpenyebut sama dengan cara KPK-nya. 4 dan 6 KPK-nya adalah 12, sehingga pecahannya kita ubah menjadi berpenyebut 12 semua. 12 dibagi 4 sama dengan 3, kemudian 3 dikalikan 3, 9. 12 dibagi 6 sama dengan 2, 2 dikalikan 1 sama dengan 2, sehingga hasilnya sama dengan 6. Sekarang 9 dikurangi 2 berarti 7/12. Ya, hasil akhirnya adalah 6/7/12. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9. 18 7/9 dikurangi 7 5/12. Kita kelompokkan bilangan bulatnya. 18 dikurangi 7, kemudian ditambah 7/9 dikurangi 5/12. Kita selesaikan. 18 dikurangi 7 sama dengan 11, kemudian pecahannya penyebutnya 9 dan 12. KPK dari 9 dan 12 adalah 36. Kita ubah pecahannya menjadi berpenyebut 36. 36 dibagi 9 sama dengan 4. 4 kali 7 sama dengan 28. Kemudian 36 dibagi 12 sama dengan 3. 3 kali 5, 15. Kita selesaikan. 11. 28 dikurangi 15 adalah 13. Kemudian penyebutnya 36. Sehingga hasil akhirnya 11 13/36. Kita lanjutkan soal nomor 10. 24 2/3 dikurangi 11 7/9. Kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. 24 dikurangi 11, kemudian 2/3 dikurangi 7/9. Kita selesaikan. 24 dikurangi 11, 13, kemudian 3 dan 9, KPK-nya adalah 9. Kita ubah pecahannya menjadi berpenyebut 9. 9 dibagi 3, 3, kemudian dikalikan 2, 6. Kemudian yang belakang tetap penyebutnya sama per 9, sehingga 7/9. Perhatikan pecahannya. 6/9 dikurangi 7/9. 6 dikurangi 7, ya, 6 dikurangi 7 adalah negatif 1, sehingga 13 ditambah negatif 1/9. Nah, kita selesaikan. Ada positif ketemu negatif, ya. Positif kalau dikalikan negatif hasilnya negatif, sehingga penyelesaiannya menjadi 13 dikurangi 1/9. Ya. Pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. 13-nya kita kurangkan 1 dulu sama dengan 12. Kemudian penyebutnya 9 kurangi 1, 8/9. Jadi hasil akhirnya adalah 12 8/9. Ya, kita lanjutkan dengan pembahasan soal cerita. Soal cerita yang pertama. Berat 2 ekor ikan 85,5 gram. Jika berat salah satu ikan adalah 45,15 gram, maka berat ikan yang lain adalah berapa gram? Penyelesaiannya, ingat, menyelesaikan soal cerita, kita tulis dulu apa yang diketahui.
Ya, yang diketahui adalah berat 2 ekor ikan 85,5. Kemudian berat salah satu ikan adalah 45,15 gram. Yang ditanyakan adalah berat ikan yang lain. Ya, kita akan selesaikan. Berat ikan yang lain berarti sama dengan 85,5 dikurang 45,15. Kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah, kemudian komanya disejajarkan. Hasilnya adalah 40,35 gram. Jadi berat ikan yang lain adalah 40,35 gram. Ya, kita lanjutkan dengan soal cerita yang kedua. Dalam sebuah ember terdapat 6,5 liter air. Ternyata ember tersebut terguling dan airnya tumpah. Ya, jika air di ember tinggal 1/25 liter, maka berapa liter air yang tumpah? Ya, penyelesaiannya kita tulis dulu apa yang diketahui. Dalam sebuah ember terdapat 6,5 liter air. Kemudian air dalam ember tumpah sebanyak 1/25 liter. Yang ditanya adalah berapa liter air yang tumpah. Nah, kemudian kita jawab, berarti air yang tumpah adalah 6,5 dikurangi 4, 1/25. Sama dengan, kita ubah semua ke pecahan desimal. 6,5 dikurangi 4,04. Hasilnya adalah 2,46. Jadi banyaknya air yang tumpah adalah 2,4. Ya, Paman memelihara beberapa jenis hewan. Sebanyak 24% dari hewan tersebut adalah ayam, kemudian 0,16 bagian adalah burung, dan 3/5 bagian adalah bebek. Jika jumlah hewan peliharaan Paman seluruhnya adalah 25 ekor, tentukan banyak hewan masing-masing. Nah, penyelesaiannya ingat, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah bahwa Paman memelihara beberapa jenis hewan, 24% ayam, 0,16 bagian burung, 3/5 bagian adalah bebek. Sementara jumlah peliharaan Paman seluruhnya adalah 25 ekor. Yang ditanyakan adalah banyak hewan masing-masing. Kita jawab, kita hitung satu persatu. Ayam 24% sama dengan 24/100 kali 25. Ya, hasilnya adalah 6 ekor. Sementara burungnya adalah 0,16 bagian.
artinya 16/100 kali 25 sama dengan 4 ekor. Kemudian bebeknya adalah 3/5 bagian atau 3/5 kali 25 sama dengan 15 ekor. Jadi hewan peliharaan paman adalah ayam 6 ekor, burung 4 ekor, dan bebek 15 ekor. Baik, kita lanjutkan soal yang kelima. Seorang pedagang memiliki persediaan gula pasir sebanyak 12 kg. Semua gula tersebut akan ditempatkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 0,25 kg gula, banyak kantong yang diperlukan pedagang tersebut adalah, kita selesaikan dengan cara menuliskan dulu yang diketahui. Apa yang diketahui? Ya, yang diketahui adalah seorang pedagang memiliki persediaan gula sebanyak 12 kg. Kemudian akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik yang berisi, setiap kantong plastiknya adalah 0,25 kg. Nah, yang ditanyakan adalah banyak kantong plastik yang diperlukan pedagang tersebut. Kita jawab, banyak kantong plastik yang diperlukan pedagang tersebut berarti sama dengan 12 dibagi 0,25. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa 0,25-nya. Berarti sama dengan 12 dibagi 1/4 sama dengan 12 kali 4/1 atau 12 kali 4 saja. Dan hasilnya sama dengan 48. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan oleh pedagang tersebut adalah 48 buah. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai membahas latihan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pecahan, dan juga tentang penyelesaian soal cerita yang berhubungan dengan pecahan. Semoga kalian semua semakin paham ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.